Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada kuliah perbengkelan. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang las gas. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa memahami dan mampu menggunakan las gas. Berikut adalah las gas, yaitu las karbit, oksi-asetilin welding. Nah, berikut ini adalah chart atau skema proses pengerjaan logam dengan nyala api. Jadi dengan menggunakan las karbit atau oksi-asetilin, maka dapat digunakan untuk mengerjakan pada benda kerja yang terbuat dari besi. Bisa tujuannya adalah dalam rangka flame spraying ya, untuk membersihkan bagian-bagian dari besi misalkan, atau hot soldering, bisa gas pressure welding, bisa kemudian gas welding and hot facing, bisa juga menggunakan oxy cutting ya, cutting untuk kemudian pemotongan, bisa flame hardening yaitu untuk pengerasan suatu logam, dan juga bisa flame strengthening ya, kemudian bending dan lain sebagainya. Nah, perlengkapan standar yang ada pada las karbit ini atau las gas itu adalah pertama troli untuk mentransportasikan seperangkat dari las karbit ini. Kemudian yang kedua adalah tabung oksigen ya, ada tabung oksigen dan ada tabung asetilin atau tabung karbit. Kemudian ada regulator, ini ada dua tabung tadi, kemudian ada regulator. Regulator ini adalah berfungsi untuk mengatur berapa besar gas atau asetilen yang kemudian akan digunakan di dalam proses pengelasan. Kemudian ada alat pengukurnya, dan juga di sini ada bagian selang oksigen dan selang asetilen, yaitu untuk kemudian didiskusikan nanti ke obor ya, atau nanti ke penyalaan api dari dua bahan tersebut untuk dilakukan proses pengelasan. Kemudian blender las ya, dan pipa nozzle ya, blender tadi atau obor tadi, kemudian tempat mencampur antara oksigen dan asetilen. Kemudian blender potong dan juga pia nozzle serta aksesoris dan alat bantu lainnya. Nah, berikut adalah aparatus las oksi-asetilen ya. Di antaranya tadi adalah ada cutting attachment, kemudian ada asetilen regulatornya, ada pipanya ya, untuk kemudian mendistribusikan gas tadi, pipe ya, pipa, kemudian ada blow pipe handle, kemudian untuk mengatur besaran kemudian oksigen maupun asetilen yang kemudian digunakan ya. Dan ini bagian-bagian yang lain, ada kublis ya untuk kacamata, kemudian silinder kai yang untuk kemudian mengatur keluaran atau mengunci gas asetilen dan lain sebagainya. Nah, perlengkapan yang lain di dalam las gas ini adalah oksigen silinder ya, tabung oksigen. Jadi standar tabung oksigen ini berwarna hitam, kemudian nipel saluran gas keluaran berupa ulir kanan ya, artinya dibuka ke arah kanan dan tabung bisa diisi penuh dengan tekanan 13.000 kPa atau 130 bar pada suhu ruangan. Kemudian yang kedua adalah tabung asetilen ya, asetilen silinder. Jadi standar tabung asetilen ini berwarna merah dengan nipel saluran gas keluar berulir ke kiri berkebalikan dengan tabung oksigen. Tabung bisa diisi penuh dengan tekanan 1.500 kPa atau 15 bar pada suhu ruangan. Kemudian pressure regulator atau regulator pengatur ya, tekanan. Regulator tekanan adalah alat pengatur gas keluaran dalam kondisi konstan yang disesuaikan dengan kebutuhan tekanan pada blender las. Pengaturan dilakukan melalui putaran katup. Nah, selanjutnya adalah pressure gauge atau alat ukur tekanan. Tabung oksigen dan asetilen masing-masing mempunyai alat-alat ukur untuk tekanan yang sudah dikalibrasi. Alat ukur tekanan oksigen dicat hitam dan alat ukur tekanan asetilen dicat warna merah. Keduanya diikat menggunakan mur ya, spigot dengan arah ulir sesuai dengan nipel keluaran pada tabung. Masing-masing tabung dilengkapi dengan dua alat ukur tekanan, yaitu alat ukur tekanan isi tabung itu sendiri, dan yang kedua adalah pengukuran tekanan kerja yang akan dipakai oleh blender gas. Selanjutnya adalah blender las atau handpiece atau torque ya, atau obor, yaitu konstruksi blender las terdiri dari
handle dan pipa nozzle, sebagaimana berikut gambarnya. Kemudian katup pengatur terletak pada handle, berfungsi untuk mengatur campuran oksigen dengan asitelen agar gas yang keluar dari pipa nozzle membentuk nyala api yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja. Kemudian pipa nozzle, ya, tip atau dikenal juga dengan tip. Jadi pipa nozzle adalah pipa penghembus gas pembakar untuk berbagai penggunaan umum ya dalam kerja las oksiasitelen ya atau las karbit. Identifikasi ukuran dicap pada badannya yang menyatakan rentang perbedaan besar kecilnya nyala api yang keluar dari moncong pipa. Angka kecil berarti nyala api kecil untuk pengelasan plat-plat tipis misalkan, dan angka besar menyatakan nyala api besar untuk plat yang tebal. Selanjutnya adalah selang oksigen dan selang asitelen. Antara blender las dengan alat ukur tekanan di masing-masing tabung dihubungkan melalui selang. Selang dibuat dari karet yang dijalin dengan benang nilon agar mampu menahan tekanan tinggi. Selang oksigen berwarna biru, sedangkan selang asitelen berwarna merah. Di kedua ujung selang dipasang adapter dengan arah ulir kanan untuk adapter oksigen dan ulir kiri untuk adapter asitelen. Arah ulir dibedakan untuk menghindari atau menghindarkan terbaliknya pemasangan. Panjang selang ditentukan secukupnya, umumnya minimal 2 meter sehingga leluasa di dalam penggunaan blender untuk pengelasan. Hindarkan selang jangan sampai menekuk, terkena logam panas atau terekspos api blender yang itu menyebabkan selang akan bocor. Di ujung selang asitelen mendekati regulator dipasang katup balik flashback arrestor untuk mencegah jilatan api masuk ke dalam tabung asitelen. Kemudian karakteristik dan klasifikasi trot atau blender. Blender las yang baik adalah harus aman saat dioperasikan, menghasilkan komposisi nyala api yang konstan, harus ringan, serta mudah mengontrol komposisi campuran bahan bakar untuk menentukan jenis nyala api untuk kerja las. Yang kedua, blender las diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Menurut cara mengumpan campuran oksigen dan asitelen, ada tipe mixer, ada tipe balance pressure. Kemudian menurut ukuran dan bobotnya, ada yang normal, ada yang ringan, ada yang kecil. Menurut bahan pembakar yang digunakan, bisa menggunakan asetilen, hidrogen, dan juga bisa bensin. Menurut penggunaannya, bisa dengan cara manual dan juga dengan cara mesin. Nah, berikut adalah gambar trot atau hand pieces atau blender las tipe mixer yang bagian-bagiannya ada pada gambar berikut ini. Berikut adalah yang tipe balance pressure antara asitelen dan oksigen kemudian mempunyai jalur yang berbeda. Dan injektor serta tekanan torque untuk las oksiasitelen ada pada tabel berikut ini. Arah sudut dan posisi torque dalam las oksiasitelen juga disajikan pada gambar berikut ini, di mana proses untuk melakukan pengelasan adalah sebesar 45 derajat atau juga bisa menggunakan 60 derajat tergantung dari penggunaan. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjutkan minggu depan di dalam tetap membahas tentang las gas, khususnya tentang nyala api. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.